Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang telah bergabung dalam seminar pagi hari ini. Mungkin yang sudah masuk ke dalam room bisa lambaikan tangan dan berikan senyum supaya ya puji Tuhan untuk ngecek bahwa suara saya cukup didengar dengan baik. Ya, pagi hari ini kita kembali lagi bertemu dalam seminar yang diadakan oleh Learning Center YSKI Semarang. Meskipun kita bertemu dalam suasana seperti ini, begitu ya, harus dengan virtual, tidak bisa tatap muka, tidak bisa tatap fisik, begitu ya, tetapi kita tetap sukacita, tetap semangat, antusias, dan melihat dari senyum Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam room ini, sungguh luar biasa, kasih karunia Tuhan boleh menolong kita hingga kita boleh bertemu di kesempatan pagi hari ini. Ya, saya Risa yang akan membantu sebagai moderator dalam seminar kita pagi hari ini. Dan saya bersyukur pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Skala kita tidak hanya dari Semarang, tetapi ternyata seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia yang sudah bergabung dengan seminar yang diadakan oleh Learning Center YSKI Semarang. Ada yang dari luar pulau, ada yang dari beberapa daerah dari Kota Semarang dan kota-kota yang lainnya. Ya, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu tetap sehat, semangat dan kuat untuk boleh bergabung di acara seminar kita pagi hari ini. Sekali lagi yang sudah mulai bergabung dan bertambah, kembali yuk kita mau senyum dulu sebentar dan lambaikan tangan ya untuk menyapa teman-teman kita, saudara-saudara kita. Baik, kita akan mulai seminar kita pagi hari ini. Kita akan berdoa. Saya akan memimpin dalam doa Kristiani, Bapak Ibu dengan keyakinan dan agama yang berbeda, mohon bisa menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan Yesus berikan buat kami pagi hari ini, kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama belajar, kami boleh sama-sama mengerti setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang pimpinan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menolong kami Tuhan di acara seminar pagi hari ini, memberkati setiap pembicara, narasumber yang sudah siap, juga setiap para peserta yang akan mengikuti seminar pagi hari ini. Mari Tuhan, setiap kami boleh bergabung di acara ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus berikan satu hikmat, marifat-Mu Tuhan untuk kami boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami ke depan dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan acara ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan kuasa penyertaan Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pagi hari ini seminar kita dengan tema kepemimpinan 360 derajat. Penerapannya bagaimana di dalam dunia pendidikan. Saya yakin yang bergabung pagi hari ini adalah pemimpin-pemimpin hebat atau calon-calon pemimpin yang luar biasa. Tapi mungkin ada juga yang mengatakan, saya cuma staf biasa, saya cuma guru biasa. Ya, setiap kita adalah pemimpin, termasuk kita seorang guru, kita juga memiliki peran yang luar biasa, kita sebagai seorang pemimpin juga sebagai orang-orang yang mencetak para pemimpin yang handal. Nah, kita harus tahu posisi kita, gitu ya, sebagai seorang pemimpin, apakah kita bisa mewujudkan sesuatu di dalam organisasi kita, atau kontribusi apa yang bisa kita berikan ke dalam organisasi kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin 360 derajat. Mungkin ada yang baru mendengar apa itu ya, pemimpin 360 derajat. Nah, ini adalah pemimpin yang mampu memimpin ke atas, ke samping, dan ke bawah. Nah, apalagi itu ya, mungkin bagi kita menjadi sesuatu yang baru. Baik, kita akan langsung mulai seminar kita pagi hari ini. Namun saya akan bacakan beberapa peraturan, saya akan share screen terlebih dahulu.
Iya. Peraturan yang pertama, para peserta dimohon untuk mengikuti acara sampai dengan selesai. Lalu yang kedua, audio peserta akan di-mute oleh admin selama pemaparan materi. Yang ketiga, peserta diharapkan menyalakan video apabila memungkinkan, supaya kita bisa saling mengenal, menambah saudara, persahabatan, begitu ya. Dan yang keempat, pertanyaan untuk pembicara, silakan dapat dituliskan di kolom komen yang ada di YouTube atau di kolom chat selama pemaparan para narasumber. Yang kelima, selama acara dimohon peserta menjaga suasana tetap kondusif supaya apa yang disampaikan boleh benar-benar bermanfaat bagi kita. Baik. Ya, untuk durasi waktu dengan pembagian, pembicara yang pertama akan menyampaikan materi selama 30 menit kurang lebih. Begitu juga dengan pembicara yang kedua, lalu sesi tanya jawab selama 30 menit. Ya, baik, kita akan mulai masuk di dalam sesi yang pertama. Saya akan memperkenalkan pembicara pertama kita. Beliau adalah Bapak Hariman Noto Hartoyo, Magister Teknik. Beliau pernah bekerja selama 2 tahun sebagai kepala bagian di sebuah perusahaan di Kota Kudus. Beliau juga pernah menjadi seorang dosen dan ketua jurusan selama 3 tahun di salah satu perguruan tinggi di Kota Semarang. Beliau sebagai manajer selama 9 tahun di perusahaan perhiasan di Jawa Tengah. Dan saat ini beliau menjalani tahun ke-11, luar biasa ya. Tahun ke-11 sebagai Kepala Badan Eksekutif di Sekolah Nasional Nusa Putra Semarang. Saya persilahkan untuk Bapak Hari bisa menyampaikan materinya selama kurang lebih 30 menit. Terima kasih Ibu Risa. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Apakah suara saya cukup terdengar? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya tidak akan berlama-lama, saya akan langsung saja. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca bukunya John C. Maxwell tentang kepemimpinan 360 derajat. Nah, mungkin sebelum kita berbicara tentang materi, mungkin ada bagusnya kita ngobrol sebentar. Jadi kita rileks ya Bapak Ibu, santai. Saya tidak mengajari apapun kepada Bapak Ibu, tetapi saya hanya sekedar sharing. Mungkin sharing pagi ini akan bermanfaat bagi kita. Nah, aturan mainnya, saya mengharapkan Bapak Ibu cukup aktif. Silakan Bapak Ibu, saya yakin di tempat Bapak Ibu mungkin ada pena, ataupun kalau tidak ada pena, Bapak Ibu boleh membayangkan. Pertanyaan saya adalah sederhana. Silakan Bapak Ibu pikirkan dalam 3 tahun terakhir ini, siapa 5 nama orang yang sangat berpengaruh pada Anda? Silakan Anda pikirkan, saya kasih waktu kira-kira 1-2 menit sambil saya menyiapkan slide saya. Silakan Bapak Ibu. Nanti kita akan ngobrol tentang apa yang barusan Bapak Ibu pikirkan. Pikirkan aja 5 nama. Bu Risa, apakah tampilan saya sudah terlihat? Ya, sudah Pak. Baik, terima kasih. Saya berlanjut. Oke, Bapak Ibu sudah menentukan ya 5 nama ya? Oke, setelah Bapak Ibu menentukan 5 nama, pertanyaan saya adalah siapakah saja mereka? Siapakah saja mereka? Apakah mereka atasan Anda? Atau mereka setingkat atasan Anda? Atau dia adalah kolega Anda, teman sejawat Anda?
atau rekan dari kolega Anda, atau bawahan Anda, atau orang itu ada di dalam keluarga Anda. Kalau orang itu ada di dalam keluarga Anda, mungkin saya akan memberikan satu gambaran, misalnya, kalau dia orang tua Anda, anggap aja dia atasan Anda. Anggap saja. Kalau itu istri Anda atau pasangan suami Anda, anggap aja dia adalah kolega Anda, setara dengan Anda. Kalau itu anak Anda, berarti anggap saja dia adalah bawahan Anda. Kira-kira demikian. Udah? Nah, baik. Kalau memang sudah, yang dimaksud dengan kepemimpinan 360 derajat, sebenarnya kita secara tidak sengaja, kita selalu akan bekerja sama dengan orang yang ada di atas Anda, di samping Anda, bahkan di bawah Anda. Apalagi kalau Anda sebagai seorang pemimpin. Saya lanjutkan dengan slide saya. Oke, ini tadi sudah disampaikan Bu Risa, saya lompati saja. Oke, baik. Nah, kepemimpinan 360 derajat adalah kita berpengaruh kepada segala arah. Dan yang saya harapkan adalah bagaimana kita berpikirnya secara keseluruhan, ya, melingkar begitu, seolah-olah begitu. Kita harus memikirkan yang di atas, memikirkan yang di samping, tetapi juga memikirkan yang di bawah. Nah, sambil nanti mungkin kita akan jelaskan, mari kita akan berpikir, sebenarnya ada mitos-mitos apa sih di bidang leadership gitu loh. Kadang-kadang sering sekali yang kita lihat bahwa ada mitos-mitos tertentu. Yang pertama adalah saya tidak bisa memimpin kalau saya tidak di atas. Apakah benar demikian kenyataannya? Ternyata kepemimpinan adalah tindakan, action yang Anda lakukan, bukan posisi Anda sekarang gitu loh. Anda mungkin punya posisi, tapi kalau posisi ada tetapi Anda tidak memberikan tindakan sebagai seorang pemimpin, pasti juga tidak memungkinkan untuk Anda menjadi pemimpin yang baik. Nah, solusinya adalah kita perlu jalin relasi, ada pengaruh, kemudian kita mungkin perlu berbagi, salah satunya dengan sharing. Yang berikutnya, mitos kedua, suatu saat kalau saya sudah di atas, saya baru mau belajar menjadi pemimpin. Kenyataannya, Anda nggak akan punya waktu untuk pada saat Anda mencapai posisi puncak, Anda tidak akan punya waktu untuk belajar, karena Anda sudah pada posisi memimpin. Nah, solusinya kapan? Ya, Anda belajar sekarang. Kemudian, mitos yang ketiga, kalau saya sudah di puncak, saya pasti diikuti, atau saya diturutin orang. Nah, kenyataannya, pimpinan bisa memberikan Anda posisi, tetapi Anda belum tentu bisa menjadi pemimpin yang baik. Kepemimpinan salah satunya adalah karena Anda memberikan pengaruh. Apakah Anda masih berpikir bahwa saya dapat jabatan dulu, pengaruhnya belakangan? Bapak Ibu, posisi tidak menghasilkan pemimpin, tetapi pemimpin, kalau Anda punya jiwa kepemimpinan, kalaupun posisi Anda ada di bawah atau di tengah, Anda pasti akan mencapai puncak. Karena atasan-atasan Anda akan melihat bahwa ternyata Anda punya kemampuan. Atau mitos yang keempat, kalau saya yang memimpin, pasti beres. Kenyataannya di atas tidak selalu enak, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berpikir, kalau dia yang mimpin kok kayaknya nggak bagus, saya nggak mau dia jadi pemimpin saya. Anda merasa gregetan gitu lah, merasa lebih baik dari orang lain, berpikir bahwa kalau kita di puncak, kita bisa memimpin dengan baik. Nah, itu juga tidak selalu. Justru pada saat itu kita harus berpikir bagaimana kita bisa mengelola diri kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Atau mitos yang kelima, semakin naik jabatan makin bebas. Kenyataannya tidak, Bapak Ibu. Nanti akan saya tunjukkan dalam bentuk gambar. Justru kenyataannya Anda sebagai seorang pimpinan, Anda akan makin terikat dengan segala banyak masalah. Harus mengkoordinasi, mengurus anak buah. Hak Anda makin mengecil, tanggung jawabnya makin membesar. Nah, apakah Anda merasa
bebas itu nanti bukan sekarang gitu. Solusinya bagaimana? Kalau kita sekarang pada posisi di level menengah, mari kita belajar untuk mendelegasikan tugas secara efektif. Artinya benar-benar kita bisa mendelegasikan dengan baik, tidak hanya sekedar membuat list. Membuat list kemudian diberikan kepada orang yang di bawah kita. Mendelegasikan tugas adalah kita kadang-kadang harus mau belajar untuk memberikan pekerjaan kita tidak sesempurna bila Anda yang mengerjakan sendiri. Contoh paling sederhana, kalau Anda di rumah punya anak, misalnya anak Anda diminta untuk merapikan tempat tidur. Kalau itu dikerjakan oleh Anda, pasti beres. Tetapi kalau itu dikerjakan oleh anak Anda, saya yakin anak Anda pasti pertama kali pasti kerjaannya nggak beres. Tetapi puji saja. Kalau anak dipuji, dia akan merasa senang. Kemudian dia akan mau mengerjakan kembali. Mungkin yang pertama hasilnya 5, tapi yang kedua, ketiga, dan keempat akan naik tingkatnya menjadi 7 dan 8. Sampai suatu saat akhirnya dia akan menyamai Anda. Nah, disitulah sebenarnya delegasi itu berjalan dengan baik. Mitos yang keenam, potensi. Potensi tidak maksimal bila tidak menyampai puncak. Bapak, Ibu, atau teman-teman, kadang-kadang kita berpikir justru posisi kita di second layer atau posisi yang kedua itu justru yang terbaik bagi Anda. Nah, apakah kita masih berpikir kalau saya nomor 1 baru bisa berkontribusi maksimum? Tidak, Bapak Ibu. Dimanapun Anda bisa melakukan kontribusi. Kita memang perlu melihat gambar besarnya. Apa sih sebenarnya yang dituju sebuah organisasi Anda? Nah, kemudian juga kita perlu bisa mengkontrol ego Anda. Mari kita memfokuskan diri pada apa yang menjadi tujuan akhir bagi organisasi, bukan pada organisasinya. Jadi saya harus pada posisi pimpinan, bukan bagaimana caranya saya berkontribusi pada organisasi saya. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai seorang guru, kemudian Anda merasa kepala sekolah saya kok nggak bagus ya. Nah, yang kita pikirkan adalah bagaimana cara saya membantu kepala sekolah agar kepala sekolah saya bisa terbantu pekerjaannya sehingga saya pun juga bisa bekerja sama dengan dia. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu kita perlu lakukan. Nah, mari kita lanjutkan pada mitos yang ketujuh. Ini biasanya anak-anak muda. Kalau saya nggak jadi pimpinan, udah mending aku nggak usah kerja di tempat itu. Kadang-kadang orang berimpian terlalu tinggi. Tidak apa-apa punya impian tinggi, tetapi perlu harus belajar juga bahwa tidak sedikit pimpinan puncak mereka mendapatkan sesuatu hal yang sesuai yang dia harapkan. Kenikmatan tidak harus selalu di puncak. Sukses itu, apakah Anda merasa bahwa sukses itu harus di puncak? Tidak selalu. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah apa yang menjadi kelebihan Anda. Apakah Anda sudah melakukan yang terbaik sehingga Anda bisa melakukan perubahan? Atau secara mudahnya begini, Bapak Ibu coba cari deh, siapa yang Anda bisa bantu? Siapa yang Anda akan bantu? Atau Anda cari orang yang akan membantu Anda agar tujuan organisasi Anda bisa tercapai dengan baik. Kalau belum ada yang membantu Anda membantu orang lain dulu. Pasti nanti Anda akan mendapatkan bantuan dari orang lain. Kira-kira begitu. Itu ada 7 mitos Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan masalah hak dan tanggung jawab. Kadang-kadang orang berpikir bahwa kalau menjadi pimpinan itu haknya makin besar. Ternyata terbalik, haknya makin kecil. Sebagai seorang pemimpin, posisi paling atas itu haknya paling kecil, tapi tanggung jawabnya paling besar. Nah, siapa yang haknya paling besar? Customer kita. Kalau kita di pendidikan, customer kita adalah orang tua murid atau siswa. Itu adalah customer kita. Pekerja mungkin bisa Bapak Ibu, guru, karyawan, pimpinan bisa kepala sekolah, kemudian ada manajer. Manajer haknya berkurang, tapi tanggung jawabnya besar sekali.
Kira-kira demikian. Kemudian yang berikut, nah tentang posisi. Tentang posisi ada 5 level di dalam kepemimpinan. Nah, 5 level di dalam kepemimpinan. Yang pertama kali adalah Anda mendapatkan posisi dari pimpinan Anda. Jadi kalau misalnya Anda itu diangkat menjadi seorang kepala sekolah, Anda misalnya saja, Anda pertama kali mendapatkan surat tugas Anda sebagai seorang kepala sekolah. Itu yang pertama kali. Tetapi kemudian apakah Anda itu akan diikuti oleh anak buah Anda atau tim Anda, itu tergantung dari hubungan Anda, relationship Anda atau permission Anda. Kemudian apakah Anda menghasilkan sesuatu? Kalau Anda menghasilkan sesuatu, pasti tim kerja Anda akan melihat. Kemudian bagaimana dengan hubungan Anda dengan, apakah Anda membantu orang lain untuk menjadi pemimpin juga? Dan yang terakhir adalah rasa hormat. Orang tidak melihat lagi Anda posisinya seperti apa, tetapi mereka menghormati Anda atau ikut dengan Anda karena mereka mau punya rasa hormat kepada Anda. Ini adalah level yang tertinggi menurut saya. Nah, baik. Mari kita melihat. Kebetulan saya dalam forum ini mungkin akan melihat bagaimana kepemimpinan ke bawah. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama adalah ini dari bukunya John C. Maxwell mengatakan berjalan perlahan melewati lorong. Oke, saya lompat-lompat aja dulu. Oke, 4 langsung saya bahas bersama. Oke, yang pertama adalah kita harus punya waktu untuk mendengar semua orang yang ada di bawah kita. Salah satu contohnya biasanya begini. Kalau yang namanya jadi pemimpin, itu biasanya posturnya kelihatan. Dia maunya geraknya cepat, kemudian bicaranya juga cepat. Nah, kadang-kadang kita harus menurunkan kecepatan kita, baik kecepatan berjalan maupun kecepatan bicara, kita mendengar orang lain. Itu yang poin nomor 1. Poin nomor 2, melihat semua orang sebagai angka 10. Bapak Ibu, kita perlu melihat kolega kita, bawahan kita, itu sebagai orang yang poinnya nomor 10. Jadi kalau Anda ketemu dengan dia, Anda akan bertatap muka untuk misalnya dia bicara, Anda dengarkan dia, tatap matanya. Bukan kita mendengar dia, tetapi kita tidak melihat mata. Seolah-olah kita tidak menganggap dia. Orang tidak akan merasa nyaman. Poin nomor 3, kembangkan setiap anggota tim Anda sebagai seorang pemimpin. Ini nanti akan saya bahas sendiri. Nah, poin keempat, tempatkan orang di zona kekuatan mereka. Ini penting, Bapak Ibu. Tidak mudah menempatkan seseorang pada zona kekuatan mereka, tetapi kita bisa diskusi dengan mereka. Apa sih yang menjadi nilai tambahnya mereka? Nah, mari kita ikutin di situ. Kemudian poin nomor 5. Oke. Nah, poin nomor 5 dan 6 dan 7, Anda berikan contoh dari perilaku yang Anda inginkan. Sebagai seorang pemimpin, paling bagus itu adalah kita memberikan contoh dulu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sharing dengan beberapa kepala sekolah saya tanya, apakah Bapak Ibu suka baca buku? Ternyata tidak banyak. Bahkan di posisi guru pun tidak banyak untuk baca buku. Nah, saya beberapa tahun yang lalu belajar dari sebuah organisasi yang mengharapkan saya untuk selalu membaca buku 15 menit per hari. Saya sharingkan itu kepada teman-teman. Membaca buku 15 menit sehari itu ternyata nilai manfaatnya luar biasa. Nah, kita nggak bisa ngomong, nggak bisa memberikan perintah, tetapi kalau anak buah kita tidak melihat kita melakukan atau tidak. Caranya bagaimana? Sampaikan yang Anda lakukan. Poin nomor 6, sebarkan visi. Apa yang jadi visi organisasi Anda? Selalu harus kita sampaikan. Bikin yang sederhana mungkin. Di organisasi kami, tugas kami di pimpinan adalah bagaimana menerjemahkan visi organisasi kami, bahkan di level kebersihan pun tahu. Itu menjadi tanggung jawab kami. Dan itu diulang terus-menerus. Artinya di level yang paling bawah pun mengetahui, oh apa yang jadi visi organisasi kita.
Kemudian nomor 7, hadiah untuk hasil. Siapa Bapak Ibu yang ada di sini yang merasa happy kalau Anda mendapatkan hadiah? Hadiah macam-macam Bapak Ibu. Mungkin kita nanti bisa bahas tentang 5 bahasa kasih. Salah satunya hadiah. Saya yakin semua orang pasti suka dikasih hadiah. Hadiah atau penghargaan. Penghargaan bisa macam-macam caranya. Nah, seorang pemimpin yang baik tahu persis bagaimana dia memberikan hadiah atau penghargaan untuk anak buahnya, atau timnya, atau koleganya. Oke, saya masuk ke poin yang tadi 3. Bagaimana kembangkan setiap anggota tim sebagai seseorang. Seseorang itu nantinya akan menjadi pemimpin. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa proses ini adalah proses jangka panjang. Melihat proses jangka panjang artinya kita harus mau menyediakan waktu. Sebagai seorang pemimpin kita menyediakan waktu untuk membina tim kerja kita. Kemudian kita ngobrol, kepemimpinan leadership adalah people business atau bisnis manusia. Kita ketemu, ngobrol tentang impiannya, apa yang jadi hasratnya, apa yang jadi cita-citanya, bahkan kita ngobrol tentang apa keluarganya. Nah, memimpin masing-masing orang unik. Jadi kita memimpin dengan cara yang berbeda. Pasti tim kita ada yang mungkin kepribadiannya berbeda. Ada yang kolerik, ada yang sanguin, ada yang melankoli, ada yang flekmatis. Saya rasa Bapak Ibu nanti bisa baca buku itu ya, tentang personality plus. Atau bahkan bahasa kasihnya pun beda. Jadi kita pun perlu memimpin kalau saya memimpinnya dengan 2 itu. Dengan kepribadian dan juga bagaimana 5 bahasa kasihnya dia. Ada orang yang senang dipuji, ada orang yang senang dikasih waktu, ada orang yang senang hanya ditepuk pundaknya aja dia udah jalan. Ada orang yang suka melayani. Orang yang suka melayani dampaknya sama, dia suka melayani pimpinannya, biasanya begitu. Nah, kemudian poin nomor 4, gunakan tujuan organisasi untuk pengembangan individu. Bapak Ibu, di tempat kami selalu mengatakan, kebetulan institusi kami adalah pendidikan, saya mengatakan bahwa pada saat Anda masuk di Nusa Putra, mungkin nilai Anda adalah 6. Nusa Putra nilainya juga sama-sama 6 di dalam pandangan Anda. Pada saat Anda ada di Nusa Putra nilainya 6, 1 tahun kemudian saya berharap Anda nilainya menjadi 7. Bahkan Nusa Putra yang Anda masuk pun akan punya nilai tambah dengan adanya Anda, nilainya juga 7. Artinya apa? Kita tumbuh bersama. Kita tidak hanya sekedar Anda bekerja di Nusa Putra tumbuh untuk membantu institusi saja, tetapi Anda pun perlu bertumbuh. Sama halnya kita sekarang dalam kondisi COVID semacam ini, 3 bulan yang lalu apakah sama dengan kondisi Anda sekarang? Kalau kondisi 3 bulan yang lalu dengan kondisi sekarang Anda sama, artinya kita tidak berubah, kita tidak berkembang. Nah, kemudian poin nomor 5, bantu mereka mengenali diri mereka sendiri. Persis Bapak Ibu, secara personality plus, mereka pun kadang-kadang nggak ngerti. Kenapa sih kok mereka itu melankoli sekali? Kalau kerja, itu maunya semua rinci semua. Bahkan kalau di rumah, kalau dia menaruh handuk atau menaruh pakaian, itu harus urut. Warnanya biru-biru semua. Itu bisa dipelajari Bapak Ibu. Dan ada nilai positif dan ada kekurangannya juga. Bagaimana kita membantu mereka untuk mengenali diri mereka dan potensi mereka. Kemudian nomor 6, bersiaplah untuk terlibat percakapan sulit. Pada saat kita mengembangkan manusia, pasti kita akan terlibat percakapan-percakapan, diskusi dengan mereka, mulai dari keluarganya atau apapun. Nah, kita sebagai seorang pemimpin, sebaiknya adalah tidak untuk mencela atau mengatakan tidak terlalu buru-buru memberikan solusi. Misalnya mereka punya masalah, biarkan mereka mencari solusi sendiri. Nah, yang penting buat kita sebagai seorang pemimpin adalah kalau anak buah kita punya masalah, masuk ke ruangan kita untuk berkonsultasi. Terpenting adalah pada saat dia keluar dari ruangan kita, dia mendapatkan pencerahan.
Tapi pencerahannya bukan dari kita, bukan dari Anda, tetapi dari dia sendiri. Dia menemukan sendiri. Tugas Anda adalah sebagai seorang mentor atau seorang coach, membimbing dia menemukan. Caranya bagaimana? Kita belajar bersama Bapak Ibu. Sama halnya seperti kita mengajari anak kita untuk menemukan caranya bagaimana dia punya lingkungan pergaulan yang bagus misalnya. Atau kita mau mengatakan bahwa ke anak kita bahwa merokok itu tidak baik. Kalau orang tua hanya mengatakan merokok itu tidak baik, apakah anak kita langsung percaya 100%? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita bercakap dengan mereka untuk anak mengambil keputusan sendiri bahwa ternyata merokok tidak baik. Nah, poin nomor 7, merayakan kemenangan dengan tepat. Kadang-kadang kita perlu sekedar merayakan bersama, memberikan ucapan, bisa memberikan kartu atau mungkin dengan SMS atau kadang-kadang atau dengan chatting, atau kemudian bisa juga kita memberikan penghargaan yang berbeda. Makan malam bersama, ajak keluarganya, itu sesuatu hal yang menarik. Poin terakhir, mempersiapkan mereka menjadi pemimpin. Mempersiapkan mereka menjadi pemimpin ada beberapa hal. Di bukunya John C. Maxwell itu memberikan beberapa contoh. Saya terjemahkan saja Bapak Ibu. Yang pertama adalah Anda melakukan dulu yang benar, sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Kemudian, saya melakukan, tim kita, Anda melihat saya, apa yang saya lakukan. Kemudian, minta mereka untuk melakukan, dan Anda melihat dia, apakah dia sudah melakukan dengan benar. Kalaupun dia belum benar, jangan tegur. Jangan tegur. Biarkan dia menyelesaikan sampai selesai, dan dia bisa belajar sendiri di mana kesalahannya. Orang melakukan kesalahan sudah tahu. Apalagi Anda tegur, dia tambah malu. Tapi kemudian tanya sama dia, kira-kira mana yang masih bisa diperbaiki? Karena tadi kan dia melihat kita. Yang berikutnya, biarkan dia melakukan, Anda nggak usah lihat, tapi percaya saja. Yang terakhir, Anda melakukan, orang itu melakukan, dan biarkan orang lain melihat dia melakukan yang dia lakukan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat gaya kepemimpinan versinya Ki Hajar Dewantara nggak jauh beda. Ing ngarsa sumtulodo, di depan Anda memberikan contoh. Ing madya mangun karsa, di tengah Anda memberikan motivasi. Tutpuri handayani, kemudian Anda sebagai pemimpin Anda mundur. Kalau kita sebagai orang Kristiani, salah satu yang jadi panutan saya adalah Yohanes Pemandi. Yohanes Pemandi tahu saatnya dia mundur mengizinkan Kristus maju. Bapak Ibu, hari ini yang kita bahas, tapi saya hanya mau menutup dengan ini. Mungkin Bapak Ibu lebih mudah ya melihat gambarnya ya. Nah, gambarnya jelas, ada 2 bis, ada sekolah yang jadi tujuan kita. 2 bis ini adalah bis sekolah yang di atas penumpangnya happy karena pemimpinnya dengan happy. Mari kita lihat apa yang membedakan bis atas dan bis bawah. Bis atas bannya bulat, lingkarannya lengkap. Artinya hubungan dengan pimpinan, kolega di samping, dan bawahan baik. Yang di bawah, bis sekolahnya hubungan dengan pimpinannya bagus, mungkin hubungan dengan ke samping baik, tetapi hubungan dengan bawahan tidak bagus, banyak kempes. Kira-kira bis yang di bawah bisa nggak mencapai ke sekolah? Bisa, tetapi penumpangnya nggak happy. Kenapa? Bisnya amburadul, ledakan. Kira-kira begitu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan saya. Saya kembalikan kepada Bu Risa. Silakan Bu Risa. Ya. Baik. Bisa minta tolong di stop chat ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Hari yang telah memaparkan setiap apa yang mungkin menjadi pengalaman dan sesuatu yang sudah dihidupi setiap harinya, begitu ya. Pemaparan yang luar biasa menginspirasi diri saya, membukakan pemikiran saya secara pribadi bahwa kepemimpinan itu bukan tindakan tetapi posisi, begitu ya. Tidak harus menunggu kita sampai di puncak untuk kita bisa memimpin, tapi dimanapun posisi kita bisa menjadi seorang pemimpin. Untuk memimpin ke bawah, kita harus
bisa mengembangkan setiap orang-orang yang kita pimpin, menempatkan mereka pada zona kekuatan mereka, dan diri kita juga harus menjadi contoh begitu ya. Ya, mendengar setiap orang mungkin sesuatu yang tidak mudah, namun kita bisa belajar dan kita bisa mulai dari hari ini. Hubungan ke bawah begitu ya, tadi Pak Heri sampaikan, hubungan ke bawah harus baik supaya kita merasa happy. Ini menutup apa yang dipaparkan oleh Pak Heri dengan luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali jika ada pertanyaan silahkan bisa dituliskan di kolom chat atau komen, dan jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan ditujukan ke narasumber siapa begitu ya. Apakah Pak Hari atau nanti narasumber kita yang kedua yang sebentar lagi akan saya perkenalkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada pertanyaan tidak perlu menunggu hingga akhir atau di sesi tanya jawab, namun silahkan langsung menuliskan di kolom chat dan komen. Baik, kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu pemaparan narasumber yang kedua. Saya perkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber kita yang kedua adalah Bapak Hans Stefanus, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Beliau lulusan cum laude IPK 3,9 dari S2 Manajemen Unika Sugio Pranoto Semarang. Beliau merupakan seorang dosen tamu dan trainer public speaking, dan hingga sekarang beliau menjabat sebagai Kepala YSKI Learning Center dan Kepala Pusat Penjamin Mutu Akademik YSKI Semarang. Baik, saya persilahkan untuk Pak Hans bisa menyampaikan materinya selama kurang lebih 30 menit. Ya, terima kasih Bu Risa atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya walaupun tidak secara tatap muka. Dan tadi Pak Hari juga sudah membahas tentang apa itu kepemimpinan 360 derajat. Nah, sebelum saya memulai Bapak Ibu, ya saya akan tampilkan slide ya Bapak Ibu ya. Ya, apakah slide-nya sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya. Sudah ya. Ya, bagian saya adalah memimpin ke atas dan ke samping. Kalau tadi Pak Hari sudah menjelaskan bagaimana memimpin ke bawah dengan segala mitos-mitos kepemimpinan yang ada, nah sekarang akan saya menjelaskan bagaimana sih kita sebagai karyawan atau kita sebagai pemimpin tapi masih punya atasan lagi, bagaimana memimpin mereka. Lalu hubungan kita dengan kolega kita seharusnya bagaimana. Nah, untuk memulainya Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ikut polling. Ya, saya mau ajak Bapak Ibu untuk ikut polling. Pertanyaan adalah, Anda ingin dipimpin oleh pemimpin yang seperti apa? Nah, di layar Zoom Bapak Ibu, ya silahkan mengisi polling. Ada satu pertanyaan, ada 5 pilihan. Pilih salah satu saja yang paling menurut Bapak Ibu itu kriteria saya banget gitu. Ya, silahkan. Penuh motivasi, peduli, pintar, kompeten, fleksibel, disiplin. Nah, silahkan Bapak Ibu. Iya, penuh motivasi mulai tinggi ya. Peduli, menyusul, kedua, pintar, kompeten, fleksibel, disiplin. Silahkan. Nah, sepertinya nomor 1 ini paling tinggi ya. Ataukah peduli akan menyalip ya, Ibu? Oke, saya end polling ya. Nah, Bapak Ibu lihat hasilnya. Anda ingin dipimpin oleh pemimpin seperti apa? Dari sekitar tadi 60 orang ya yang menjawab, paling tinggi itu penuh motivasi. Kita pengen pemimpin yang penuh motivasi. Lalu yang kedua peduli, yang ketiga pemimpinnya pintar atau kompeten, yang keempat fleksibel, yang kelima disiplin. Ya,
Pertanyaannya Bapak Ibu, bisakah kita mengubah pemimpin? Bisa nggak Bapak Ibu? Sulit ya. Wah, saya punya atasan yang gila kerja, yang suka marah-marah, yang nggak peduli, yang mungkin nggak kompeten, pelupa, nggak pengertian, nggak fleksibel. Banyak listnya gitu ya, daftar kesalahan pimpinan saya, misalnya seperti itu. Nah, kita sebagai bawahannya, orang yang dipimpinnya, bisa nggak merubah kepribadiannya seperti itu, atau kebiasaannya seperti itu? Susah Bapak Ibu, sangat sulit, bahkan hampir dibilang mustahil. Lalu bagaimana? Nah, kitalah yang harus mengubah diri kita sesuai dengan harapan pemimpin. Kita yang harus mempengaruhi mereka dengan kita mengubah diri kita terlebih dahulu sesuai dengan harapan pemimpin. Pertanyaannya, harapan pemimpin seperti apa sih? Kalau tadi saya polling, harapan karyawan kepada atasannya seperti apa? Sekarang harapan bos kepada bawahannya itu apa? Saya telah membagikan kuesioner kepada beberapa pemimpin sebuah organisasi di dunia pendidikan, Bapak Ibu. Ada 9 pilihan yang saya berikan. Pertanyaannya adalah, tipe karyawan yang diinginkan Anda itu seperti apa? Ya, saya ingin mereka pilih 3 pilihan tertinggi. Nah, pilihannya itu seperti ini, Bapak Ibu. Penuh motivasi, pintar, memiliki kecerdasan emosi, disiplin, percaya diri, bisa bekerja di bawah tekanan, setia, penurut dengan pimpinan, ramah, dan murah senyum. Nah, saya meminta mereka itu mengisi 3 pilihan tertinggi menurut mereka itu apa. Bapak Ibu tahu hasilnya kira-kira apa, Bapak Ibu? Yang mana? Jawabannya tertinggi ketiga, Bapak Ibu, itu adalah penuh motivasi. Yang kedua, pintar. Para pimpinan ingin memiliki bawahan yang pintar, Bapak Ibu, yang kompeten maksudnya. Lalu yang paling tinggi coba tebak apa, Bapak Ibu? Dari nomor 3 sampai nomor 9, kira-kira yang paling tinggi, yang paling diinginkan oleh pemimpin itu apa? Ternyata jawabannya adalah ini, Bapak Ibu. Disiplin. Ya. Kalau tadi kita sebagai anak buah kita menginginkan bos yang penuh dengan motivasi gitu ya. Nah, sekarang para pemimpin tuh ingin anak buah yang disiplin, Bapak Ibu, ternyata. Nah, ketika saya mencoba menyimpulkan apa ya kesimpulan dari hasil kuesioner ini ya, Bapak Ibu ya. Ini jawabannya, Bapak Ibu. Kita harus memiliki yang namanya manajemen diri. Penuh motivasi, pintar, disiplin, itu yang dinamakan manajemen diri, Bapak Ibu. Nah, saya akan bahas ini secara singkat, Bapak Ibu. Bagaimana sih kita menjadi orang yang penuh motivasi, pintar, disiplin, sehingga kita boleh disukai oleh atasan. Nah, sebentar. Yang pertama, penuh motivasi. Bapak Ibu, ketika kita memutuskan bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah lembaga pendidikan, Bapak Ibu, pastinya kita ada panggilan yang menggerakkan kita sedemikian rupa sehingga kita bisa bertahan, kita bisa passion, kita bisa melakukan dengan senang hati. Nah, apakah Bapak Ibu memiliki panggilan itu ketika Bapak Ibu bekerja? Itu yang pertama yang harus Bapak Ibu cari tahu. Yang kedua, ketika Bapak Ibu terpanggil, pastinya memiliki komitmen, yang artinya kita berjanji untuk melakukan yang terbaik di dalam organisasi. Setelah memiliki komitmen, harus ada ketulusan, Bapak Ibu. Motivasinya bukan licik gitu ya, tapi murni, tulus. Tidak hanya sekedar uang gitu ya, tapi bagaimana hidup itu memberikan makna. Bagaimana dengan kemampuan yang telah Tuhan beri, telah Tuhan anugerahkan kepada saya ini, saya bisa berkontribusi melalui dunia pendidikan. Ada enggak ketulusan di dalam kehidupan kita, di dalam motivasi kita, di dalam cara kerja kita, cara pikir kita?
Nah, ini perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Apakah kita orang yang penuh motivasi? Yang kedua Bapak Ibu, pintar atau kompeten? Nah, itu yang gambar di atas kan Bapak Ibu tahu ya, gambar Albert Einstein. IQ-nya tinggi, orang yang jenius Bapak Ibu. Apakah para pemimpin ingin orang-orang yang ber-IQ tinggi? Kalau ditanya, oh ya jelas, saya mau anak buah yang pintar, IQ-nya tinggi. Nah, kalau enggak bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita enggak terlahir dengan IQ tinggi bagaimana? Itu kan problemnya Bapak Ibu. Kita enggak dilahirkan seperti Einstein, penemu rumus E sama dengan MC delta T, MC kuadrat maaf. Tapi coba lihat gambar yang bawah. Gambar Thomas Alva Edison. Ya, dia dicap tanda kutip idiot Bapak Ibu, sehingga ya waktu kecil itu dikeluarkan dari sekolahnya. Lalu ibunya secara mandiri mengajarkannya. Nah, tapi ada hal yang sesuatu dalam diri Alva Edison ini yang menguatkan dia, mengubah hidupnya ketika dia tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan sains, dengan ilmiah Bapak Ibu. Dan ketika dia bertumbuh dewasa Bapak Ibu, dia menjadi satu orang yang berpengaruh di Amerika. Dia memiliki 1093 hak paten Bapak Ibu. Dan penemuannya yang paling terkenal adalah apa Bapak Ibu? Lampu listrik Bapak Ibu. Lampu listrik. Dari orang yang dianggap bodoh ya, sampai dikeluarkan dari sekolahnya, tapi dia punya kekuatan di dalam dirinya, yaitu hal-hal yang berbau ilmiah. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjadi kelebihan kita? Apa yang menjadi kompetensi kita? Ini yang harus kita benar-benar pikirkan Bapak Ibu, benar-benar kita renungkan. Apa sih yang Tuhan beri dalam diri saya? Sehingga saya harus kembangkan itu menjadi fokus. Feed yourself. Saya suka kata-kata ini, beri makan. Hidupmu itu diberi makan dengan hal yang bermanfaat. Waktu luangmu engkau habiskan untuk apa Bapak Ibu? Mayoritas. Ketika tadi Pak Hari berbicara 15 menit sehari membaca buku gitu ya. Nah, kita waktu luang kita ketika kita setelah selesai kerja, kita habiskan untuk apa Bapak Ibu? Pertanyaan itu, apakah untuk mengimprove diri kita supaya semakin kompeten atau tidak? Mari kita renungkan ini bersama. Dan yang terakhir disiplin Bapak Ibu. Nah, ini ada matriks prioritas ya Bapak Ibu ya. Disiplin ini bagaimana kita mengatur prioritas kalau menurut saya. Ini ada matriks Bapak Ibu, mendesak, penting, tidak penting, tidak penting, tidak mendesak. Hal-hal yang mendesak, hal-hal yang penting Bapak Ibu, itu yang harus kita lakukan. Semisal krisis, ya tiba-tiba ada COVID seperti ini. Mau tidak mau segala prioritas kita ya untuk ini bagaimana nih? Langkah apa yang harus kami ambil? Semua tenaga, pikiran kita curahkan untuk memikirkan masalah yang genting ini, Bapak Ibu. Harus saat ini dilakukan. Yang kedua, rencanakan kalau itu bersifat penting dan tidak mendesak, Bapak Ibu. Deadline-nya masih lama, tapi ini hal penting, ya. Perencanaan, perawatan, membangun hubungan baik dengan orang lain, rekreasi yang positif, itu kan sesuatu yang penting. Tapi tidak mendesak, deadline-nya masih lama. Itu yang harus kita rencanakan, kita harus jadwalkan kapan kita mau melakukannya. Atau mendesak tapi tidak penting. Ya, ini yang harus kita delegasikan Bapak Ibu. Misalnya yang berurusan dengan administrasi gitu ya, administrasi kita bisa, kalau kita bisa limpahkan ke orang lain ya kita limpahkan. Itu mendesak, iya mendesak. Kita kalau kita limpahkan kepada orang lain, hasilnya tetap sama kualitasnya kalau kita yang mengerjakan. Ya, syaratnya hanya itu Bapak Ibu. Mendesak tapi tidak penting kita delegasikan. Nah, yang nggak penting, yang nggak mendesak, kita singkirkan Bapak Ibu. Ya, nongkrong-nongkrong nggak jelas, ya, nongkrong di kantin misalnya tidak bekerja malah nongkrong-nongkrong, misalnya seperti itu yang harus disingkirkan, harus dibuang dari prioritas kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, seringkali kita membuat to-do list
Tapi kita pernah nggak membuat stop to-do list? Hal-hal yang perlu kita singkirkan, hal-hal yang menghambat kita untuk maju, hal-hal yang membuat kita itu tidak berkembang. Bagus kita membuat to-do list, tapi lebih baik juga kalau kita juga membuat stop to-do list. Hal-hal mana yang harus saya singkirkan, tidak kerjakan. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, sehingga kesimpulannya Bapak Ibu dari manajemen diri ini ada motivasi, disiplin, kompeten, ini kan diagram Venn Bapak Ibu ya. Nah, orang yang punya ketiganya Bapak Ibu, orang yang punya motivasi tinggi, tulus, disiplin, kompeten Saudara, ini adalah orang-orang yang excellent, orang yang unggul di dalam manajemen diri, di atas rata-rata. Nah, Bapak Ibu termasuk enggak punya manajemen diri yang unggul? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita bersama. Manajemen diri ini sebagai modal utama untuk memimpin ke atas dan ke samping. Jadi kalau kita unggul, kita excellent di dalam manajemen diri kita bisa mengatur prioritas kita bisa self development dengan baik, motivasi kita benar. Ini yang menjadi modal utama untuk memimpin ke atas dan ke samping, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, memimpin ke atas. Ada 3 hal, ya, bagaimana kita harus memimpin ke atas. Yang pertama, kita mengangkat beban atasan, melakukan hal yang tidak mau dilakukan oleh orang lain, dan investasi pada ikatan relasional. Bagaimana sih kita mengangkat beban atasan, Bapak Ibu? Nih, tahukah Anda, mengangkat beban atasan membuat Anda itu diperhatikan. Ini ada tabel gitu ya, tabel respon. Anda 1-2 kali mengangkat pemimpin Anda, responnya terima kasih. Anda berkali-kali mengangkat beban pemimpin Anda. Pemimpin Anda mengatakan, saya membutuhkan Anda. Anda terus-menerus membantu pimpinan Anda. Responnya bagaimana Bapak Ibu? Biarkan saya membantu Anda. Jadi ketika kita mengangkat beban atasan kita, ya, apalagi kita terus-menerus membantu, kita pun akan dibantu mengangkat beban kita oleh atasan kita, Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana caranya, Bapak Ibu? Kerjakan tugas Anda dengan baik terlebih dahulu. Atlet bisbol terkenal bernama William Mays pernah berkata demikian. Tidak sulit untuk bermain bagus dari waktu ke waktu di dalam olahraga. Yang sulit adalah bermain bagus setiap hari. Nggak sulit untuk bermain bagus dari waktu ke waktu di dalam olahraga. Yang sulit adalah bagaimana bermain bagus itu setiap hari, Bapak. Ketika latihan pun juga bermain bagus. Itu yang sulit. Nah, pertanyaan, kita setiap hari bekerja dengan baik nggak? Atau kita naik turun, kadang baik, kadang nggak baik. Kadang konsen, kadang nggak konsen di dalam pekerjaan kita. Sehingga kita merepotkan atasan kita. Nah, kalau Anda mau membantu mengangkat beban atasan Anda, kerjakan tugas Anda dengan baik terlebih dahulu. Jangan minta, Pak, saya bantu Pak, tapi pekerjaan kita belum beres, pekerjaan utama kita. Ya. Lalu yang kedua, saat Anda menemui masalah, berikan solusi. Berikan solusi. Pasti dalam bekerja kita pernah menemui masalah, Bapak Ibu. Bagaimana respon kita biasanya? Jika kita memutuskan membawa masalah itu kepada atasan kita, biasakanlah bawa juga solusi. Setidaknya kita sudah mencoba berusaha memikirkan, walaupun pada akhirnya solusi kita nggak dipakai oleh pemimpin kita. Tapi pemimpin kita melihat bahwa, wah, kamu sudah berusaha ya, kamu sudah berusaha untuk berpikir, melatih untuk kita berpikir secara mandiri. Pemimpin suka kalau anak buahnya itu belajar untuk menyelesaikan masalah.
biasakan membawa sesuatu ke atas meja pimpinan Anda. Yang ketiga, Bapak Ibu, tanyakan kepada pemimpin Anda bagaimana dapat mengangkat beban tersebut. Tanyakan secara langsung, Pak, apa yang bisa saya bantu? Kalau saya melihat begini, Bapak Ibu, yang saya lakukan ketika saya diminta ketemu gitu ya, ngobrol, kadang pemimpin saya itu mengungkapkan pergumulannya. Ini kok belum beres ya proyek ini ya. Ini gimana ya, ini ya. Nah, dari situ kita bisa melihat Bapak Ibu, penekanan-penekanan, kalimat-kalimat yang diulang oleh beliau. Oh, berarti ini beban. Kalau ada emosi di dalamnya, diulang-ulang, berarti ini yang menjadi konsen dari pemimpin kita, Bapak Ibu. Nah, kita harus peka ketika kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati dari pemimpin kita. Kita harus berusaha peka, Bapak Ibu. Itulah bagaimana mengangkat beban atasan kita. Itu yang pertama, Bapak. Yang kedua, melakukan hal yang tidak mau dilakukan oleh orang lain. Bapak Ibu, saya berikan kisah ya. Ada seorang guru ya bernama Astabel, seorang guru pedalaman di Nusa Tenggara Timur. Gajinya itu hanya 50.000 per bulan, Bapak Ibu. Dan dia harus mengajar 7 jam sehari. Telah mengabdi selama 10 tahun. Tapi Bapak Ibu tahu, dia ke sekolah, dia mengajar harus menempuh jarak 10 kilo. Dan Bapak Ibu tahu 10 kilo itu ditempuh dengan apa, Bapak Ibu? Dengan berjalan kaki. Ketika diwawancari di Pick Andy, Bapak Ibu, ditanya oleh hostnya, berapa lama, Bu, jalan dari rumah Ibu ke sekolah? 5 jam. 5 jam setiap hari harus berjalan. Karena jalannya begitu rusak, transportasi nggak bisa masuk. Ketika ditanya, ketika dengar wawancaranya di Candy itu ya Bapak Ibu ya, saya benar-benar terharu gitu ya. Kok ada ya orang seperti ini habis-habisan untuk mengajar. Gajinya sedikit, tapi usahanya begitu besar. Dia berkata, Bapak Ibu, mengapa Anda tetap mengajar dengan kondisi seperti itu? Karena saya mengingat masa depan anak-anak yang saya pimpin, anak-anak yang saya ajar. Saya mengingat mereka. Saya ingin menjadi mereka orang-orang yang sukses di kemudian hari. Lihat Bapak Ibu motivasinya. Kalau Bapak Ibu ditempatkan di sana gitu, mau nggak melakukan hal yang tidak mau dilakukan oleh orang lain? Pemimpin suka kalau kita selalu siap sedia. Kamu tugas ini ya, siap, saya siap. Atau kita, oh enggak, jangan saya Pak. Oh saya belum bisa Pak, saya belum bisa. Dia saja Pak. Kita siap enggak ketika kita diminta pemimpin kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin sulit? Kita siap enggak? Yang ketiga, investasi pada ikatan relasional, Bapak Ibu. Dengarkan detak jantung pemimpin, ya. Apa yang membuat mereka tertawa, sebuah kegembiraan besar, yang membuat mereka menangis, menyentuh hati mereka secara level emosional yang mendalam, dan yang membuat mereka bernyanyi. Kenal nggak Bapak Ibu? Benar-benar kenal nggak pemimpin kita? Apa yang membuat mereka bahagia, membuat mereka menangis, membuat mereka bernyanyi? Pahami kepribadian pemimpin. Kalau Bapak Ibu belajar psikologi gitu ya,
atau tahu tipe-tipe orang, mungkin kita juga perlu mengerti, belajar secara sederhana. Ada orang-orang yang tipenya dominan, ada orang-orang yang influence suka berbicara, jadi kita sebagai karyawan ya harus banyak mendengarkan mereka, bukan malah rebutan bicara. Kita tahu nggak posisi kita? Ada orang-orang yang cermat, orang-orang teliti, perfeksionis. Nah, kita bisa belajar memahami keberbedaan pemimpin. Kalau sama-sama kuat, bagaimana sama-sama saya dominan, pemimpin saya dominan. Nah, kita yang harus mengalah, Bapak Ibu. Nggak mungkin dong pemimpin kita yang disuruh mengalah. Kita harus mengalah, kita harus lebih banyak mendengarkan. Begitu. Itu ya Bapak Ibu ya, bagaimana memimpin ke atas, mengangkat beban atasan, melakukan hal yang tidak mau dilakukan oleh orang lain, investasi pada ikatan relasional. Lalu memimpin ke samping. Ya, memimpin ke samping. Entah itu kita berada di tim yang sama, punya atas yang sama, atau kolega kita ini dipimpin oleh pemimpin yang bukan dari tim kita. Ya, pokoknya kolega setingkat, selevel dengan kita. Bapak Ibu, seringkali masalah memimpin ke samping itu kita tuh pendekatannya dangkal, Bapak Ibu. Sehingga kita nggak bisa memengaruhi mereka. Kita pengennya tuh instan. Pengennya mereka bisa saya pimpin, bisa saya pengaruhi, bisa dekat dengan saya. Tapi masalahnya adalah memimpin itu merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan waktu, terutama dengan para kolega. Jadi perlu waktu, Bapak Ibu. Nggak gampang. Karena apa? Level kita setingkat nih. Setingkat. Tapi saya mau mempengaruhi mereka. Saya mau memberikan nilai tambah kepada mereka. Saya akan kenalkan Bapak Ibu kepada lingkaran kepemimpinan yang menjadi fokusnya adalah orang lain. Bagaimana kita peduli, belajar, menghargai, memberi kontribusi, mengungkapkan secara verbal, memimpin, dan sukses. Yang pertama adalah peduli, Bapak Ibu. Peduli ini berarti memiliki ketertarikan dengan orang lain. Saya introvert, saya sukanya tuh me time, suka menyendiri, nggak suka kalau rame-rame. Tapi ada orang yang sukanya ketemu orang, jadi energinya itu kalau sudah ketemu orang itu wah pulih gitu ya, jadi bersemangat. Nah ini bukan jadi alasan sebenarnya Bapak Ibu untuk memiliki ketertarikan dengan orang lain, meskipun Anda introvert gitu ya, Anda lebih suka sendiri. Tapi mau sampai kapan kita hanya me time. Kita harus mengawali dengan mindset. Mindsetnya kita harus buka bahwa saya ingin memengaruhi orang lain. Saya ingin berkontribusi. Saya ingin jadi berkat. Cari alasan untuk menyukai mereka. Apapun itu Bapak Ibu. Apapun itu alasannya, cari Bapak Ibu. Cari alasan untuk menyukai mereka. Yang kedua, belajar. Berupaya untuk mengenal orang lain. Luangkan waktu Bapak Ibu. Waktu istirahat misalnya. Luangkan waktu makan bersama sambil ngobrol-ngobrol. Temukan potensi mereka. Apa sih bakat mereka, keterampilan mereka? Apa? Kita temukan. Tidak hanya sekedar hai saja ya Bapak Ibu ya. Bercanda-bercanda, tapi kita boleh menemukan potensi mereka itu apa sebenarnya. Meskipun tidak mudah, tetap harus berusaha Bapak Ibu. Saya ingat ketika saya menjadi ketua pengurus itu ya di sebuah organisasi, pembimbing saya pernah berkata demikian kepada saya, Hans, fokusmu tidak hanya program, tetapi orang. Ingat baik-baik. Memang kamu harus mensukseskan program-program yang telah kamu buat. Tapi kamu sebagai pemimpin, fokusmu tuh orang loh. Dan ketika saya belajar untuk mengenali mereka, sulit Bapak Ibu, karena saya bukan tipe orang yang mudah mengawali pembicaraan. Saya cenderung orang yang cuek Bapak Ibu. Jadi saya
berupaya bagaimana ya, walaupun gagal Bapak Ibu. Pernah saya satu kali ngobrol dengan teman saya gitu ya, yang tertutup banget. Jadi pembicaranya ya minim gitu. Tapi Bapak Ibu, ketika kita mempelajari sesuatu yang baru, kita nggak beranjak dari salah menuju benar. Namun kita berangkat dari salah menuju sedikit salah. Dan ketika kita menambahkan sesuatu yang baru lagi, kita bergerak dari sedikit salah ke kesalahan yang lebih sedikit. Dan kemudian kesalahan yang lebih sedikit lagi dan seterusnya. Karena kita bertumbuh, kita belajar. Jadi jangan berpikiran instan, tapi semua perlu proses. Hargai perbedaan orang. Kalau dia punya sudut pandang berbeda, kita menghargai, bukan kita judge gitu ya Bapak Ibu. Kita langsung judge. Memberikan kontribusi, memberikan nilai tambah pada orang lain. Jangan simpan hal terbaik untuk diri Anda sendiri. Isilah celah kekosongan. Saya punya celah, dia punya celah. Jadi bersama-sama kami tidak mempunyai celah. Bukan celahnya mereka kita eksploitasi, ya. Tapi bagaimana kita menutupinya, Bapak Ibu? Karena kita sebagai sebuah tim, kita sebagai seorang kolega yang memberikan nilai tambah pada orang lain. Bukan malah kita mengeksploitasi kelemahannya. Tapi bagaimana kita berusaha untuk menutupnya. Menguatkan secara verbal. Pujilah kekuatan mereka, akui pencapaiannya, lontarkan hal positif tentang diri mereka kepada saling kolega Anda. Ya, puji Bapak Ibu. Kalau memang apa yang dilakukannya benar, baik, pujilah. Ya, jangan takut untuk memuji orang. Ya, lontarkan hal positif tentang diri mereka. Setelah itu Bapak Ibu bisa memengaruhi orang tersebut. Ya, Anda telah siap memimpin mereka. Tunjukkan bahwa motif Anda itu baik. Ya, tunjukkan bahwa motif Anda itu baik. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, Anda sukses. Apa artinya? Menang bersama orang lain. Motivasi pemimpin yang baik adalah yang pertama, mewujudkan visi organisasinya. Yang kedua, melihat orang lain sukses. Jadi, kalau kita pengen sukses, kita juga pengen melihat orang lain juga sukses. Kita menang bersama dengan orang lain. Itulah lingkaran kepemimpinan. Ya, step-stepnya seperti itu. Apakah ini mudah? Tidak, Bapak Ibu. Tapi kita harus belajar bagaimana kita peduli, berupaya mengenal mereka, menghargai mereka walaupun berbeda, memberikan kontribusi, memuji mereka secara verbal, memimpin lalu kita sukses menang bersama. Kesimpulannya Bapak Ibu, harapan pemimpin dan harapan saya. Manajemen diri kita dipertemukan oleh itu. Ketika kita mempunyai manajemen diri yang baik, kita bisa memimpin ke atas dan ke samping. Saya tutup Bapak Ibu dengan sebuah aturan emas, golden rule. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini adalah inti Bapak Ibu ya dari segala etika bisnis, etika organisasi, etika dalam bekerja. Intinya ya ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Selamat memimpin, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Risa. Ya, terima kasih Pak Hans yang sudah memaparkan materi dengan luar biasa, mencerahkan pagi hari ini. Bagaimana kita harus punya manajemen diri, penuh motivasi, kompeten, dan disiplin. Ini akan menjadi modal yang menjadi modal utama begitu ya untuk memimpin ke atas dan ke samping. Memimpin ke atas, bagaimana kita mengangkat beban atasan kita, melakukan hal yang tidak mau dilakukan orang lain, dan investasi pada ikatan relasional. Dan bagaimana memimpin ke samping, supaya kita baik berhubungan dengan orang lain, ini adalah bagaimana proses yang seorang pemimpin harus lalui, bagaimana berhubungan dengan para kolega. Dan yang paling menarik adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Hans, sukses bersama itu menang bersama.
bukan menang salah satu orang atau salah satu pemimpin saja, tetapi sukses bersama, menang bersama, begitu ya. Ya, baik, saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaan pertama untuk Pak Hari, saya bacakan. Pak Hari, bagaimana memimpin yang praktis ke bawah jika yang dipimpin selalu berbuat kesalahan, ya, tetapi tidak mau untuk mengadakan perubahan. Sudah dicoba berbagai cara dari komunikasi sampai teladan, model bawahan seperti ini bagaimana mengatasinya? Mari Pak Ari. Baik, Bu Lisa. Unik ya pertanyaannya. Ini tantangannya, ini biasanya tantangan para pemimpin ini. Kalau punya tim kerja yang seperti ini, mungkin tadi di slide saya yang saya sempat sampaikan bahwa Anda lakukan dengan benar, kemudian suruh dia lihat apakah dia tahu nggak apa yang saya lakukan dengan benar. Nah, kemudian habis itu minta dia untuk melakukan. Kemudian kita lihat. Nah, disitulah kita memang harus punya waktu untuk melihat apakah dia mengerjakan sesuai dengan harapan kita. Kalaupun memang belum, mestinya di situ. Nah, itu yang pertama. Kemudian langkah yang kedua sebenarnya begini. Setiap organisasi itu kan pasti punya cara penilaian karyawan, betul ya Bapak Ibu? Pasti punya kan? Kalau di sekolah pasti kan ada program penilaian. Nah, Bapak Ibu, kita perlu sadar bahwa tidak semua orang yang ada di dalam organisasi kita itu cocok dengan organisasi kita. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa sudah dicoba dengan sedemikian banyak cara, tapi tetap tidak bisa, sebaiknya biarkan orang itu dinilai oleh sistem, sehingga ya kalau dia memang tidak cocok dengan institusi Bapak Ibu, ya sudah. Kadang-kadang bisa jadi kita sebagai seorang pemimpin perlu merelakan seseorang, bisa jadi dia lebih cocok di tempat lain, bisa jadi itu bisa. Tetapi yang pertama kali kita sebagai seseorang pemimpin bukan untuk, gampangnya gini, bukan untuk membinasakan, tapi membina dulu. Dibina dulu, maksimal, ternyata dia nggak bisa, kan dikasih kesempatan. Seperti murid-murid kita kan, kalau dia ujian nggak bisa, ada remedial. Remedialnya bisa remedi 1, 2, 3. Itu kuat-kuatan antara yang ngasih remedi. Nah, tapi terakhir kan tetap ada faktor penilaian. Nah, dinilai dia gagal atau enggak. Kalau dia memang gagal, Anda sudah kasih waktu, ya apa boleh buat. Saya yakin, satu hal yang saya yakini, pada dasarnya setiap orang itu pribadinya adalah baik. Nilainya 10. Hanya yang jadi masalah, kenapa kok dia nggak bisa nilai 10 di tempat kita. Bisa jadi dia nggak cocok, tapi dia nggak mau. Nah, kalau dia tidak mau dan kemudian dia, kadang-kadang orang berpikir begini, udah aku kerja di sini, aku nggak mau berprestasi, aku butuh duitnya gitu. Ya udah, biarkan dia kena dengan sistem. Kalau orang itu sudah kena dengan sistem, ya sudah. Kita sebagai pimpinan tidak salah. Anda sebagai seorang pemimpin sudah melakukan yang terbaik untuk membina anak buah Anda. Kira-kira gitu, Bu Risa, menjawab? Ya. Baik, terima kasih Pak Ari. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang kedua untuk Pak Hans ini. Ini pertanyaan dari YouTube, Pak Hans. Iya. Ya, tidak semua pemimpin terlahir sebagai orang pintar. Bagaimana merealisasikan jadi seorang pemimpin jika orang itu tidak pintar? Adakah langkah-langkah tertentu yang harus ditempuh? Mari Pak Hans. Iya Bapak Ibu, memang seperti yang tadi saya katakan, tidak semua orang itu kan lahir dengan IQ yang tinggi Bapak Ibu. Tapi semua orang terlahir dengan talenta, dengan sebuah kelebihan yang telah Tuhan beri dalam kehidupannya. Nah, itu yang menjadi fokus kita. Bagaimana kita memfokuskan pada kelebihan kita, misalnya kita nggak pintar matematika, ya jangan ambil bagian jurusan matematika. Tapi kita pintar untuk misalnya menganalisis suatu masalah, ya berarti manajemen. Nah, fokuslah pada kelebihanmu itu.
Jadi jangan sampai karena kita merasa IQ kita nggak tinggi atau IQ kita rendah, kita down. Tetapi bagaimana kita mengembangkan diri membaca, gitu ya. Jadi kok saya sarankan membaca sesuai dengan keterampilan Bapak Ibu, kekuatan Bapak Ibu. Demikian Bu Risa. Iya, baik, terima kasih Pak Hans. Masih ada waktu, saya akan bacakan satu pertanyaan untuk Pak Hari dan satu lagi untuk Pak Hans. Ini yang terakhir mungkin ya. Baik, Pak Hari, mohon info, semisal ada bawahan yang memiliki problem keluarga dan saya sebagai pemimpin merasa problemnya itu saya tidak bisa memberi solusi karena menyangkut pekerjaan suaminya. Apa yang bisa saya lakukan untuk bawahan saya itu supaya bawahan saya itu dapat tetap bekerja dengan tenang, gitu Pak Eri. Baik, Bu Risa. Ini pertanyaannya cukup sulit. Tadi pada saat saya membaca chatnya saya juga rada berpikir begitu ya. Tetapi memang salah satu hal yang utama sebenarnya dimulai dari pribadi. Kalau orang itu berdamai dengan dirinya sendiri dan Tuhan, menurut saya, dia akan berdamai dengan keluarga. Dan kalau dia di lingkungan terkecilnya, diri sendiri dan keluarga baik, dia berdamai dengan keluarganya baik, dia berdamai di lingkungan kerjanya, pasti akan menjadi baik. Nah, dia akan bisa berpotensi di situ. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang yang sering terjadi adalah masalah di rumah, itu terbawa sampai ke sekolah, ke tempat pekerjaan. Nah, kita sebagai seorang pemimpin mau tidak mau harus menghadapi. Tidak apa-apa, ajak duduk bersama, ajak ngobrol, yang ringan-ringan saja dulu. Yang ringan-ringan saja dulu. Saya nggak tahu masalahnya apa tentang suami istri itu di rumah, apakah tentang pekerjaan suaminya atau apa begitu. Tapi kita mencoba untuk mengidentifikasi masalah dulu. Nah, pada saat mengidentifikasi masalah, kita sebagai seorang pemimpin jangan sekali-sekali kita yang mengidentifikasi. Tetapi saya selalu serahkan kepada yang bersangkutan. Silahkan Anda identifikasi, karena dia yang tahu. Saya nggak tahu. Nah, langkah yang berikutnya yang saya tanyakan, apakah menurut Anda bisa nggak dieksplor? Dieksplor kira-kira solusinya mau apa? Biasanya kadang-kadang ya, yang sering ya, itu satu, masalah problem keuangan. Kemudian kedua, problem hubungan dengan orang lain. Kemudian apalagi? Masalah kesehatan. 3 itu biasanya. Nah, sekarang mari kita coba lihat. Kalau masalah finansial, simple kok. Katakan mungkin Bapak Ibu bisa mengatakan, Bu, saya nanya nih, kalau misalnya Ibu dapat tambahan penghasilan 5 juta, masalah Ibu selesai nggak? Oh, selesai Pak. Berarti kan kita tahu tuh. Nah, sekarang yang jadi masalah gimana caranya Ibu nambah 5 jutanya kan? Nah, serahkan saja pada mereka. Tugas kita sebagai seorang pemimpin itu bukan memutuskan atau bukan memberikan keputusan kepada beliau, pada anak buah kita. Tetap anak buah kita yang mengambil keputusan karena itu yang terbaik. Kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan yang mengambil keputusan bagi dia kalau betul. Lah kalau hasilnya salah, nanti dia akan menyalahkan Anda. Nah, apakah Anda mau disalahkan? Padahal dia masalah, kan Anda tidak ngerti 100%, karena Anda tidak menjalaninya. Nah, menurut saya adalah itu, Bu. Jadi, identifikasi masalah dahulu, kemudian silahkan dia mencoba untuk memecahkan masalah, timbang-timbang. Kadang-kadang saya sering menanyakan, katakan, misalnya ada 2 atau 3 solusi. Oke, kasih nilai semua. Plan A, plan B, plan C. Nilai positifnya dari plan A berapa banyak, plan B berapa banyak, plan C berapa banyak. Habis itu dilihat mana yang paling realistis dia bisa lakukan. Kadang-kadang yang paling realistis dia nggak mau ambil. Karena apa? Itu paling menyulitkan dia. Salah satunya apa? Rendah hati terhadap pasangan. Rendah hati terhadap pasangan itu paling sulit. Karena kadang-kadang orang berpikirnya begini. Kalau suami istri ya, kan kamu suami saya, harusnya kan kamu ngerti saya. Nah itu rasanya dia perlu baca buku Personality Plus dan 5 bahasa kasih, Bu. Kira-kira gitu, Bu Risa. Menjawab? Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Eri. Pertanyaan yang bisa terjawab terakhir, meskipun ada beberapa pertanyaan lainnya begitu ya, karena keterbatasan waktu. Untuk Pak Hans,
bagaimana jika pemimpin merasa kita itu sebagai pesaingnya, padahal kita tidak merasa seperti itu. Bagaimana menunjukkan bahwa kita bekerja baik itu untuk organisasi, bukan untuk merebut jabatannya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Risa. Tunjukkan bahwa niat Anda itu memang baik, Bapak Ibu. Tunjukkan bahwa Anda itu tulus mengerjakan segala sesuatu dan biar orang itu melihat hasilnya. Kalau kita ajak debat, maksudnya ajak kita diskusi, ya ke orang itu kita mau ajak diskusi dengan baik. Kalau enggak, kalau perdebatan bagaimana hasilnya? Kalau sudah berdebat, salah satu menang, satu kalah, kita nggak bisa mengauri dia, Bapak Ibu. Tapi tunjukkan dengan hasil kerja kita. Tunjukkan hasil kerja kita itu bahwa yang kita lakukan untuk organisasi. Bersaing boleh enggak? Oh silahkan. Menurut saya bersaing secara sehat maksudnya kita terus mengimprove diri kita. Kita termotivasi terus mengimprove. Tapi ketika kita bersaing secara sehat, di dalam ketika kita menjadi pemimpin gitu ya, adalah hal yang baik untuk terus meningkatkan kualitas diri kita, Bapak Ibu. Jadi tunjukkan dengan hasil nyata, dengan hasil yang Bapak Ibu telah lakukan. Begitu Bu Riza. Ya, terima kasih Pak Hans. Sekali lagi mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab karena keterbatasan waktu. Ya, kita akan masuk ke closing statement yang akan disampaikan oleh pembicara kita, diawali oleh Pak Hari, lalu nanti dilanjutkan oleh Pak Hans. Mari silakan Pak. Baik, kepemimpinan menurut saya adalah sesuatu hal yang bisa dipelajari. Dan kepemimpinan itu adalah melayani, kepemimpinan itu adalah hubungan antar manusia. Mari Pak Hans. Bapak Ibu, saya punya, sebelum saya menutup memberikan closing statement, saya punya sebuah, kayak semacam lembar kerja Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu nanti bisa dapatkan, ini saya yang buat Bapak Ibu. Jadi saya berharap melalui seminar ini Bapak Ibu juga bisa memfollow up. Dan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang memimpin Bapak Ibu untuk mengisi. Misalnya ini, bagaimana memimpin ke atas, ya cara mewujudkan bagaimana prinsipnya apa. Lalu saya juga beri contoh supaya Bapak Ibu lebih mudah memimpin ke samping. Tulis namanya Bapak Ibu, siapa yang Bapak Ibu mau pimpin, alasannya kenapa mau memimpin dia, cara memimpinnya bagaimana. Nah, semoga nanti ketika lembar kerja ini Bapak Ibu tertarik, Bapak Ibu ingin mengembangkan diri, ingin memfollow up bagaimana menjadi kepemimpinan 360 derajat, Bapak Ibu bisa mengisi hal ini. Lalu closing statement dari saya, seperti yang telah saya katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sekian, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk Pak Heri dan Pak Hans. Ada beberapa informasi atau pengumuman sebelum kita tutup. Ya, Bapak, Ibu, bagi yang ingin berkontribusi untuk pelayanan kami selanjutnya dapat memberikan persembahan kasih yang ditransfer pada rekening yang tertera pada layar. Ini tidak wajib Bapak Ibu, sifatnya untuk sosial begitu ya. Lalu dimohon untuk para peserta bisa mengisi absensi dan evaluasi pada link yang disediakan. Nanti juga akan diinformasikan melalui WA Bapak Ibu. Dan baik, materi seminar pagi hari ini dapat didownload melalui link yang nanti akan dibagikan via grup WA. Dan untuk sertifikat, setelah nanti Bapak Ibu mengisi evaluasi dan absensi, H+7 akan dikirim melalui email Bapak Ibu masing-masing, gitu ya, sehingga kami mohon bisa mengisi form evaluasi dan absensi sebagai bukti bahwa Bapak Ibu mengikuti seminar pagi hari ini. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, Bapak Hari dan Pak Hans, yang telah berbagi materi pagi hari ini, luar biasa memberkati kami semua.
dan mencerahkan serta menginspirasi, juga kepada seluruh peserta seminar pagi hari ini yang tetap semangat dan antusias sampai selesainya acara. Tadi saya lihat beberapa daerah yang mengikuti, Blitar, Temanggung, Yogyakarta, Tangerang, gitu ya, bahkan sampai di luar pulau. Ini luar biasa. Ini menjadi satu kesempatan kita untuk belajar bersama-sama tentang kepemimpinan dan ada beberapa hal lain yang mungkin kita bisa pelajari bersama. Satu lagi info seminar yang akan kita lakukan nanti di pertengahan bulan Juli, Bapak Ibu bisa bergabung kembali, tentang bagaimana mengelola memimpin sebuah yayasan. Di tengah era pandemi seperti ini sangat penting untuk kita, para pemimpin yayasan, yang akan disampaikan nanti oleh Ketua YSKI dan mungkin beberapa narasumber dari yayasan yang lainnya. Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada beberapa kekurangan dalam pelayanan kami. Kiranya acara ini boleh memberkati kita semua, boleh menjadi satu bekal yang baik untuk kita semua menjalankan aktivitas kita. Kita akan tutup di dalam doa. Saya kembali berdoa dengan cara Kristiani. Bapak Ibu yang berbeda keyakinan silakan menyesuaikan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau boleh menolong kami mengikuti seminar pagi hari ini. Engkau memberkati setiap para pembicara, Bapak Hari dan Pak Hans yang telah berbagi ilmu dengan kami semua di sini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan beliau Tuhan di dalam setiap aktivitas yang beliau lakukan. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap para peserta yang antusias, sukacita mengikuti seminar pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang terus berikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan bekal yang berasal daripada Tuhan, penyertaan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Kami serahkan Tuhan, sisa hidup kami ke dalam tangan kuasa penyertaan Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.